dia memilih Islam yang murni, jadi Islam yang langsung dari Al-Quran dan hadis, dan dia nggak mempercayai adanya madhab-madhab. Mohon penjelasannya, Bib. Baik, saya jawab dengan pertanyaan. Dia bisa baca Al-Quran dari mana? Dia bisa baca Quran nggak, temanmu? Bisa. Bisa. Nah, dia bisa belajar Al-Qur'annya langsung dari lahir apa gimana? Kira-kira menurut jenengan? Belajar pasti, Bib. Belajar dari siapa? Dari gurunya. Manusia gurunya? Iya. Oh gitu. Terus gurunya itu bisa baca Al-Quran dari siapa itu? Dari gurunya. Dari gurunya lagi? Gurunya lagi itu bisa baca Al-Quran itu dari mana tuh kira-kira? Dari gurunya. Nggak ada yang langsung ketemu malaikat Jibril, nggak ada ya? Nggak ada kan, Mas? Nggak ada, Bib. Kemudian nggak ada yang bisa baca Al-Quran dari lahir langsung jelek bisa baca Quran tanpa belajar ke orang lain? Tidak ada kan? Tidak ada. Jadi semuanya berurutan, betul? Betul. Betul? Jadi klaim dari Al-Quran dan Sunnah langsung murni itu mimpinya dia. Bilang sama dia, ketemu sama saya ya, ketemu sama saya biar diobati itu sakit tuh otaknya itu. Iya, sakit tuh otaknya. Bukan ulul albab, bukan orang yang berakal sehat, berarti akalnya tidak sehat itu. Orang yang bilang langsung dari Al-Quran, langsung dari hadis, tidak usah pakai ulama-ulamaan, tidak usah bermadzhab lain sebagainya. Nah sekarang dia memahami wudhu, bisa wudhu itu dari siapa? Ya, dia bisa wudhu apa langsung? Celing, Allah memberitahukan wudhu seperti ini caranya. Ada nggak di antara jenengan yang wudhu bisa langsung wudhu tanpa belajar kepada manusia, tanpa belajar kepada guru? Mending kalau ulama gurunya, kalau ternyata YouTube tetap niru, betul tidak? Meniru tidak? Plagiat kalau begitu. Bohong, bohong. Ya, maka itu salah satu bukti mereka itu tukang wadul. Bukti mereka itu tukang bohong. Itu ajaran gurunya tuh, ajaran ustadznya. Nah sekarang berarti dia itu mau saja dibohongi, mau diajarkan bohong juga. Berarti bukan murni, yang jelas sesat yang seperti itu. Ya iya, bagaimana bilang murni kalau ternyata dia masih pakai ulama? Kalau dia belajar dari orang lain, bagaimana bisa dikatakan murni? Berarti bohong, mengajarkan kebolehan bohong, ya, berdusta. Saya sudah tidak pakai penghalang lagi kalimatnya, sesat. Sampaikan kepadanya, biar ketemu dengan ustadznya, saya ingin ketemu dengan syekhnya gitu. Saya tidak akan mundur dengan mereka yang seperti itu, yang tukang bohong, yang tukang nipu umat. Orang Wahabi itu tukang nipu umat. Ya, saya ngomong terbuka nih, live streaming. Makanya mereka kalau diajak dialog dengan saya nggak mau, bisanya membuat fitnah di belakang. Kalau diajak ditantang dialog langsung ketemu, sok di pengajiannya siap saya. Tidak pernah mau mereka. Dari dulu saya datangi. Ada yang MA gelarnya, MA itu S2. Dari mana? Ada lulusan King Saud Mekah, ada lulusan Ummul Qura Mekah. Tapi ternyata ketika menipu umat, MA-nya maling agama. Mereka kesel kalau dibongkar seperti ini, maka tidak mau dialog terbuka, tapi bisanya cuma bikin fitnah, propaganda ini itulah, syiah lah, apalah, seperti itu. Sesatlah inilah itulah. Ayo kalau memang kamu menyatakan kita ini ahlus sunnah ini sesat, ayo dialog terbuka. Berani tidak? Tidak berani, berarti anda gitu yang sesat. Itu aja udah gampang ya, sampaikan seperti itu, nggak masalah buat saya ya. Terbuka saya nih, terbuka. Kalimat ini tidak pakai penghalang untuk saya. Live streaming internasional, biar kalau saya ke Mekah ketemu sama orangnya, saya dialog di sana begitu. Kalau ke Madinah, saya dialog di Madinah sama mahasiswa Ummul Qura Mekah, saya dialog. Yang tadinya mensyirik-syirikkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai akhirnya terima kasih sudah disebutkan referensi, diberikan referensi hadis. Seperti itu.
Buktikan saja, gak usah beropini gitu ya. Suruh ketemu dengan saya, kumpul, kapan bikin satu acara, dialog terbuka, bahas. Kitab hadisnya harus dibawa, kitab tafsirnya harus dibawa, seperti itu. Jadi orang yang menyatakan merasa paling murni, tidak usah bermadhab, tidak usah lain itu segalanya, ternyata juga guru-gurunya bermadhab juga Hambali. Kemudian pakai mencatut makalah dari imam madhab. Imam Asy-Syafi'i dicatut makalahnya, Imam Ahmad bin Hambal dicatut makalahnya, berarti mereka juga bermadhab. Jadi bohong pengakuannya, langsung murni dari Al-Quran dan Sunnah tanpa bermadhab, bohong. Saya bisa buktikan, ala sholatnya ala sholat siapa nanti, pasti bermadhab, betul tidak? Ala wudunya juga, ala pembatalan wudunya juga bermadhab, saya pastikan itu ya. Dan siapa yang berpikir imam madhab itu tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah, sombong bener nih orang. Gak usah sama imam madhab, sama saya ayo dialog gitu aja, udah gampang lah. Ini dari dulu saya nantang, gak pernah ada yang mau. Sampai saya datang ke tempatnya, ke pengajiannya, gak pernah mau juga. Ketika saya ditantang untuk dialog di suatu masjid, saya datang bawa kitabnya, akhirnya gak jadi juga. Betul tidak? Banyak saksi ini. Kok nantang-nantang supaya tahu kebenarannya, supaya terbuka siapa yang dusta atas nama agama, siapa yang jujur menyampaikan agama. Gitu saja. Kalau pembohong, kalau diajak dialog terbuka itu nanti ketahuan, maka mereka nggak mau untuk dialog terbuka. Kalau mereka bener, ayo mau harusnya, betul tidak? Terbukti mereka tidak mau karena mereka itu takut terbongkar kebohongannya. Itu jawabannya ya. Jadi orang yang menyatakan dirinya paling murni langsung dari Al-Quran dan Sunnah, pertanyaan yang simpel, dia belajar Al-Quran, pinter membaca Al-Quran saja bacanya, itu dari siapa? Kemudian mengerti Al-Quran itu dari siapa? Oh, dari Quran terjemah. Yang bikin terjemahan Quran siapa? Betul tidak? Nah, seperti itu. Bodoh orang yang ngaku dirinya itu paling murni dari Quran, dari Sunnah. Itu orang yang bodoh, mohon maaf. Jahlun murakkab, bodoh atau toloyo. Dia nggak ngakuin ulamanya, dia nggak ngakuin ustadznya. Nah, kita belajar Quran aja, belajar dari ulama kok, dari ustadz, dari guru ngaji, betul ya? Gak ada kan yang ketemu Jibril langsung dibacakan Al-Quran? Hadis langsung ketemu Rasulullah ada nggak? Umat zaman saiki, zaman now, tidak ada. Lawang saya juga sesuai dengan sanad kok, itu aja lah. Ya, itu jawaban untuk orang-orang yang mengaku dirinya paling Qurani, paling sunnati, yang paling murni. Jawaban telaknya, suruh dialog terbuka dengan saya, Quran dan Sunnah, tafsir dan hadis, ayo dengan saya. Gitu aja udah gampang, titik, terbuka. Jangan cuma berdua ya. Pernah saya datengin seorang ustadz yang MA, lulusan Universitas King Saud Mekah, Saudi, Universitas King Saud Saudi. Waktu itu di Blok Ilama, di Masjid Blok Ilama kejadian. Ketika kami datang, saya bawa kitab satu mobil, karena dia udah menyalahkan ini itu lain sebagainya. Saya ajak dialog di situ nggak jadi, malah akhirnya maunya diajak ke rumahnya. Akhirnya saya ke rumahnya sama Aiki, sama Pak Muhtar, sama Humaydi Abdillah yang sekarang di Tangerang, keponakannya Pak Abudin. Gimana akhirnya? Ngakunya di rumahnya mah dia itu pelopor yasinan, dia juga tahlilan, begitu ngomongnya Pak. Ya. Dulu di kompleks saya ada Ma'had Imam An-Nawawi yang punya Wahabi. Pada saat mereka datang ke rumah saya, ngakunya NU, ngaku NU. So, kami juga kunut bib dan semuanya. Padahal mereka menyalah-nyalahkan masyarakat Blok M yang kunut, yang zikir jahar. Bohong, bohong. Tukang wadul, al-waduliyah, marganya itu al-waduliyah. Bohong. Mereka mencatut nama Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi siapa? Salah satu mujtahid tarjih madhab
Syafi'i. Imam An-Nawawi sendiri menyatakan aku bermadhab Syafi'i. Imam An-Nawawi menyatakan demikian. Mereka mencatut nama Imam An-Nawawi, kemudian ternyata malah bertolak belakang dengan ajaran dari kitab-kitab Imam An-Nawawi. Saya datang ke Perumnas Karawang, kemudian Blok M, ya, saya membaca kitab-kitab ini, mengajarkan di musola kitab-kitab Imam An-Nawawi, Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin dan syarahnya, kemudian juga Al-Majmu' Syarah Muhadzab 27 jilid diambil, ya, per jilid. Apa yang terjadi mereka? Keki akhirnya kaget, marah, tapi nggak berani di depan saya marahnya, di belakang bikin propaganda opini ini itulah lain sebagainya. Tapi ketika saya ajak dialog nggak mau, nggak berani, minta maaf di situ. Saya nggak perlu sebutkan nama-namanya. Salah satunya yang menjadi pengajar dan juga yang menjadi penanggung jawabnya, pembimbingnya itu salah seorang ustadz dari pondok pesantren Albina, Wahabi itu Albina tuh, ya, yang masuknya si Bekasi, perbatasan Bekasi Karawang. Wahabi dulu mah sebelum menjadi Albina, sebelumnya bukan Albina itu namanya, ya, masih Ahlus Sunnah dulu. Saya ngobrol dengan salah seorang mantan pengajar dari yayasan tersebut sebelum jadi Albina. Sebelumnya itu kan namanya tuh Darun Najah, An-Najah, ya, cabang dari Jakarta. Nah, salah seorang pengajarnya sekarang sudah menjadi salah satu imam di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, yang kemudian datang ke Jakarta ngundang saya untuk tausiah di Aceh, insyaallah di Masjid Baitur Rahman Aceh. Masjid Baitur Rahman Aceh, masjid raya yang selamat dari tsunami itu, yang paling besar. Nah, beliau menyampaikan itu, bahwasanya dulu pernah menjadi pengajar di An-Najah di situ, sekarang jadi Albina, jadi Wahabi. Kalau pengajar yang dulunya masih Ahlus Sunnah, termasuk Ustadz Karyan. Ustadz Karyan dulu juga pengurus di situ sebelum jadi Albina, ketika masih An-Najah. Sekarang sudah jadi Albina, sudah jadi Wahabi. Hati-hati, ya, banyak kecenderungan untuk menyalahkan syariat dan mendustakan syariatul Islam.